Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bertemu kembali dalam pengajian rutinan malam Kamis. Semoga walaupunlah ya sedikit banyak yang mengaji, yang penting itu ikhlas, yang penting membawa ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Kemarin saya menerangkan tentang surat Al-Fatihah. Banyak yang tanya di YouTube, mulai dari ayat ke-1 sampai terakhir itu harus, artinya dimohon selesai. Karena teman-teman banyak yang tanya tentang, ya kebanyakan ini yang tanya tentang rizkinya Allah, tentang bagaimana mencari rizkinya Allah, bagaimana gampang menuju rizki. Tuh yang banyak yang ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertama sudah saya terangkan bahwa di alhamdulillah itu al-ma'rifatullah. Antara Rabbi dengan Rabbul Alamin itu beda. Artinya Rabbi tetap satu dengan Rabbul Alamin, tapi beda penempatannya. Itu sudah saya terangkan, karena kalau Rabbi ini ada di sini, sifat ma'ani. Tapi kalau Rabbul Alamin ini summastawa alal arsy, alam semesta. Jadi Allah meliputi alam semesta. Sekarang ayat keterusannya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Allah mempunyai sifat, karena kalau diartikan alhamdu utawi sekabehane poji kang 4 iku lillahi tetep kadui Allah Rabbil Alamin kang mangirani alam semesta. Sifati Allah Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau memaknai secara nahwu. Sifati Allah iku Ar-Rahmanir Rahim. Sifatnya Allah itu Ar-Rahman. Kalau mengartikan Ar-Rahman dat kang maha welas. Kang maha welas ing dunya, ing akhirat. Ar-Rahim tur dat kang maha welas ing akhirat bloko. Jadi di sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu Allah mempunyai sifat welas asih di dalam dunia. Jadi dunia akhirat Allah mempunyai sifat welas asih. Nah, sekarang contohnya sampian semua itu hidup. Hidup itu karena ada yang maha hidup.
Allah memberi kehidupan kepada sampean semua. Karena sampean itu semua itu makhluk. Makhluk itu dicipta oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah. Maka Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Welas asih di dalam dunia akhirat. Jadi welas asihnya Allah itu tidak terbatas. Sampean bisa duduk, sampean bisa mendengarkan, sampean bisa makan, minum, berbicara, itu sudah ada sifatullah yang namanya welas asih. Jadi Allah itu kasihan kepada sampean semua. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, saya menciptakan bumi firosan. Jadi Allah menciptakan bumi ini sebagai lemek, tempat mencari rezeki. Memang harus dicari. Ada kalangan orang-orang tertentu memang tidak mencari rezeki itu. Rezeki datang, ada. Nah, kalau orang umum itu harus mencari. Wal ardo firosan, nah itu. Khalaqal ardo firosan was samaa binaan. Allah menciptakan langit sebagai atap. Jadi firos itu sampean bukan tidur, tapi tempat untuk hidup, mencari di mana sampean itu hidup. Itu welas kasihnya Allah. Sudah ada, semua itu lengkap di alam semesta ini. Wal ardo firosan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an wa akhrajna minats tsamarati rizqan lakum. Jadi Allah menurunkan dari langit ma'an, banyu, air, was-samaa ma'an. Minas samai ma'an wa anzalna minas samai rizqan lakum. Itu. Jadi semua itu untuk rezekinya kamu semua. Jadi sudah ada di alam semesta ini. Maka kita harus mempunyai keimanan bahwasanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu dikasih kepada kita semua. Jangan, artinya mohon maaf, jangan sekali-kali, wah saya enggak dikasih rezeki sama Allah. Rezeki saya seret, rezeki saya sedikit. Itu harus membaca diri. Kenapa rezeki saya kok kecil? Katanya bapak kemarin kerja ke laut hanya 5.000 satu hari. Satu hari 10.000, nggak cukup untuk beli rokok, nggak cukup untuk minum kopi. Kenapa? Introspeksi diri. Kenapa seperti itu? Padahal Allah sudah menyediakan di alam semesta ini untuk rezekinya manusia. Nah itu. Jadi untuk memahami ayat-ayat yang ada di suratul Fatihah tentang ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sampean harus paham. Artinya juga maknanya, artinya juga muradnya. Itu harus paham. Artinya Ar-Rahman welas asih ing dunya akhirat. Ar-Rahim Gusti Allah welas asih neng akhirat tok. Jadi untuk siapa?
semua makhluk yang ada di alam semesta. Ar-Rahman ini sifat Allah dikasih kepada makhluknya Allah semua tanpa terkecuali. Baik Islam, Buddha, Kristen, Nasrani, Hindu. Semua, walaupun orang tidak beragama, semua dikasih oleh Allah. Itu namanya sifat Ar-Rahman. Itu ada yang istidraj, ada. Jadi Allah memberi rezeki ini istidraj. Istidraj itu dikasihnya itu berlebihan. Sehingga manusia itu tidak ingat pada Allah. Ada manusia itu dikasih sedikit tapi ingat sama Allah. Ada bermacam-macam. Jadi kita untuk memaknai dan menafsiri di sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kita harus dengan hati. Oh, jadi Allah mempunyai sifat ulas asih. Nah, kalau Allah mempunyai ulas asih, sifat ulas asih, bagaimana kita seorang muslim yang kedudukan am itu umum, ya harus minta. Walaupunlah alam semesta ini sudah disediakan oleh Allah, rezekinya sampian ini semua sudah disediakan, tapi kita harus minta. Karena di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, ayo, mintalah kamu semua, nih kepada saya, katanya Allah. Astajib lakum. Kalau kamu meminta kepada saya, kata Allah, astajib lakum, maka saya akan memberi. Jadi harus diminta. Memang ada amalan-amalan tertentu untuk kerezekian, itu banyak sebenarnya. Ada di surat Al-Ikhlas, di Fatihah, itu banyak. Kalau memahami tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, maka di di Al-Awfaq, kitab Al-Awfaq, terus di Mamba Usul Hikmah, kitab-kitab karomah hikmah itu, di Syamsul Mu'arif, Ar-Rahman Ar-Rahim ini bisa dijadikan wirdah untuk muhabbah. Itu bisa. Muhabbah untuk apa? Semua. Untuk makhluk Allah, untuk ikan, untuk semua. Kalau sampean bisa untuk mengamalkan wirdah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Yang bekerja petani, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Yang menyebut itu lisan. Teruskan kepada batin, ke hati. Teruskan kepada sir. Itu caranya untuk zikir. Minta kepada Allah. Jadi ya Rahman, ya Rahim sambil diartikan di dalam benak kita, pikiran kita, zauq kita, rasanya itu bahwa Allah mempunyai sifat welas asih. Maka kemarin itu banyak yang bertanya, kenapa wirda saya kok seperti ini terus, kok tidak terkabul-kabul, kok tidak ada rasa. Karena tidak mengerti tentang arti dan maksud. Kalau tidak mengerti tentang arti dan maksud, ya tidak ada rasa.
Maka saya menerangkan ini tentang ayat Allah yang ada di surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kita monggo jadikan wirdah, jadikan dzikir. Karena makna dzikir ini dzakaroh, ini ada dzikir nyebut, ada dzikir ingat. Monggo. Kalau sampean sudah tingkatannya nanti tingkatan hakikat dan makrifat, insya Allah lain nanti dzikirnya. Kalau dzikir tingkat syariat, monggo. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Cara menyebut dzikir itu monggo dengan apa? Bil jahri. Tingkatan dzikir syariat itu bil jahri. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, enggak apa-apa. Itu ala thariqah apa namanya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itu dzikirnya bil jahri. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu dzikirnya bil khofi. Hanya diam. Tapi nyebut. Karena hati ini bisa berkalam. Bisa berbicara. Mulut bisa berbicara. Tapi hati pun bisa berbicara. Itu namanya kalamul qalbi. Itu sudah nanti tingkatan dohir, batin, goib, syir. Jadi kalau dzikir ini apa namanya selalu ingat kepada Allah, itu namanya dzikir syar'i, dzikir syariat. Allah, Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kalau masuk kepada thariqat, dzikirnya nanti kepada rasa. Ada rasa bahwa Allah mempunyai sifat Rahman Ar-Rahim. Rasa. Jadi bagaimana rasa? Rasa kalau menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu ada rasa bahwa Allah mempunyai sifat welas asih. Tuh, kalau dzikir banyak tingkatannya, ada dzikir hakikat, terus cara apa? Jadi kalau hakikat ini begini dzikirnya. Sampian berzikir ya Rahman ya Rahim, cara memandang itu memandang ini alam semesta. Ini cara memandang. Jadi alam semesta ini arahnya kepada Allah semua. Itu dzikirnya orang hakikat. Jadi mohon maaf, sampean melihat Haji Ismail. Oh, Haji Ismail rokokan nang tenang. Itu kalau kita mengerti tentang dzikir hakikat, wah ini Haji Ismail dikasih sama Allah, hidup dikasih sama Allah, tenang, rokokan, sampean minum kopi. Itu namanya dzikir hakikat. Jangan disalahkan. Kalau orang dzikir Allah, 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 ya Rahman, wah apa itu? Jangan disalahkan. Itu namanya dzikir syariat. Tuh. Kalau makrifat lain lagi. Kalau makrifat itu dzikirnya kemanunggalan. Kemanunggalan itu semua yang ada di alam semesta ini tetap satu milik Allah, dari Allah kembali ke Allah. Itu caranya berzikir.
Biar sampean paham, biar sampean ngaji ini tidak tersia-sia. Katanya bapak, saya ngaji keluar lupa, saya ngaji di rumah tidak ingat. Paling tidak sampean ngaji, insya Allah sampean diridhoi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, maka ayo kita, banyak yang orang itu bingung. Ya. Banyak manusia bingung mencari rezeki, bingung. Berteman juga ruwet. Mencari pekerjaan juga bingung. Nah, ini harus introspeksi diri. Apa yang salah di diri kita ini? Itu apa? Monggo. Karena dengan cara berpikir, tenangkanlah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hati tenang. Monggo, kalau sampean ruwet, ayo nyebut Allah, Allah, Allahu, Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tenangkanlah jiwanya. Insya Allah nanti datang ketenangan, nanti ilham turun. Urusan bacaan banyak, dikit, itu tidak bermasalah. Yang penting kita ikhlas, tenangkan jiwanya. Itu. Kalau nanti bacaan terlalu banyak, wah ini saya banyak bacaan. Kok tidak sampai-sampai ini doa saya, zikir saya. Tidak ada apa-apa. Ini ukuran ikhlas. Maka kita harus belajar berzikir. Kalau orang awam ya tetap berzikir berjahri, syariat. Jadi ilmu 4 ini tidak boleh dipisah, dikurangi. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu. Jadi pertanyaan kemarin, kenapa saya ini mencari rezeki kok tidak gampang? Mencari rezeki ruwet. Mau bekerja, mohon maaf ini walaupun lah punya ijazah begini begitu, punya ini kok ruwet, kenapa? Nah ini, maka kita harus, ayo kita cara belajar dan memahami tentang suratul Fatihah ini penting. Ini ayat Ya Rahman, ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus dikuasai. Artinya harus dimengerti. Baik makna walaupun istilah. Ini. Jadi ada syarah-syarahnya. Apa Ar-Rahman itu? Apa Ar-Rahim itu? Tetap sifat Allah. Karena dengan adanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini, maka terjadilah kun fayakun. Maka terjadilah alam semesta ini. Karena ada sifat ulas asihnya Allah. Itu. Maka di hadits qudsi ada keterangan laulaka sampai 3 kali. Laulaka la aflak. Kalau saya tidak menjadikan kamu Muhammad, semua alam semesta itu la aflak, jadi hancur, rusak semua. Itu. Maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahim wajib fardu ain harus ada di kita. Tuh, maka mohon maaf ini tentang manusia laki dan perempuan. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini kebanyakan, walaupun tidak 100%, kebanyakan ada di orang perempuan. Kenapa? Karena ulas asihnya seorang perempuan
itu terjadilah kita-kita ini. Lain dengan bapak. Kalau sampean nanti mempunyai anak dengan istri, sampean sebagai bapak dan istri, insya Allah kebanyakan ulas asi ini kebanyakan dari seorang ibu. Itu maka surga itu ada di ibu. Itu. Nah, maka amalan-amalan biasanya kalau kita ruwet, kalau kita pikiran ini jadi kacau, ayo kita minta maaf kepada ibu, minta ridho kepada ibu, insya Allah. Kalau ibu tidak ada, seumpama meninggal, ayo ke kuburannya, Fatihah. Seumpama jauh, monggo dengan Fatihah. Khususan ila ummi. Itu. Insya Allah sampean hidupnya tenang, tentram, aman, damai. Kalau sampean ingin jadi besar, ingin terkenal, monggo ke bapak. Monggo ke bapak. Ada amalan-amalan seperti itu. Nah, makanya kita harus artinya mencari ilmu itu gak boleh wah saya harus ngaji kepada kiai ini harus. Kalau ke kiai ustadz ini enggak, jangan. Ngaji ini perlunya ilmunya ini. Dan yang kedua, ngaji ini antara sampian dengan yang yang berbicara dan yang mendengarkan ini harus sama-sama ikhlas. Nah, itu ayat Allah yang ada di suratul Fatihah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kalau sampean kurang paham bisa ditanyakan, kita musyawarah. Ini keilmuan. Monggo. Karena banyak manusia di alam semesta ini, di bumi ini, mohon maaf. Iya kalau rezekinya banyak, kalau rezekinya sedikit. Kadang orang rezekinya banyak, kadang ruwet juga. Apalagi sedikit. Nah, itu katanya orang tua, cari rezeki yang barokah. Nah, kalau barokah ini walaupun sedikit bisa enak, bisa nyaman. Kalau nggak barokah ya nggak bisa enak, nggak bisa nyaman. Ya tinggal pilih. Sampean itu sudah disediakan oleh Allah, laut disediakan, sawah, bumi sudah disediakan, tumbuh-tumbuhan banyak disediakan, tinggal sampian. Ini cara memahami ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang terpenting, yang terpenting, jiwa kita ini, zauq kita, perasaan kita harus ada sifat itu. Harus fardhu ain. Karena maka ini keterangan manusia ini ada malaikatnya. Manusia ini ada jinnya, ada setannya. Sifat-sifat ini. Ada sifat mamdudah, sifat yang terpuji. Ada sifat yang tercela. Kemarin itu saya terangkan sifat-sifat jin, sifat-sifat malaikat, sifat-sifat kenabian itu ada. Di sini ini ada. Itu. Kita harus paham di situ. Harus paham. Kalau kita ingin
mawaddatan warahmah, tenang di dalam hidup, menjalani hidup di dunia ini. Ayo monggo ini pahami ayat-ayat Allah yang ada di suratul Fatihah. Ini terutama ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Insya Allah nyaman, insya Allah enak kalau sampean itu paham, mengerti tentang ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena di sini banyak rahasia-rahasia tertentu. Kalau sampean memperbanyak zikir Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, itu insya Allah nanti kunci-kunci semua alam semesta ini insya Allah kena diperlihatkan oleh Allah. Karena ini kunci dari alam semesta sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Karena tidak ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka alam semesta ini tidak ada. Karena ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, pengertian dari sifat yang 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul, semua sampai sifat 20. Ini Allah wujud ada. Adanya Allah itu tidak diadakan. Allah ada sendiri, kalau sampean diadakan. Sampean diadakan, ada bapak ibu. Ada juga manusia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ada manusia itu tidak punya bapak, ada. Itu ada. Seperti Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Seperti Nabi Isa itu tidak punya bapak. Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Itu semua itu dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita paham, insya Allah semua manusia ini walaupun sejahat apapun, insya Allah ada sifat itu. Insya Allah ada. Sejahat-jahatnya manusia, insya Allah ada. Tapi mohon maaf, kalau bisa sampean ayo terapkan sifat welas asih ini. Baik dalam segi apapun kita terapkan. Ini pengertian tentang ayat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ini welas asih dunia akhirat, Ar-Rahim welas asih di akhirat saja. Itu nanti keterangannya itu banyak ini. Kalau nanti di dunia akhirat ada Asmaul Husna 99. Yang satu ini, karena Asmaul Husna ini ada 100. Yang satu ini dirahasiakan. Itu dicari. Itu ada di sini. Itu kalau sampean mengerti insya Allah hidupnya. Maka kemarin itu ada yang menanyakan kepada saya, sebenarnya hidup ini bagaimana? Ya hidup ini mengerti tentang asal diri, kejadian diri. Kalau sudah mengerti asal diri, maka harus mengerti sedang apa diri ini. Nah kalau sudah mengerti, baru kemana diri ini kembali. Itu hanya itu sebenarnya. Kalau di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menjadikan manusia dan jin kecuali beribadah kepada, menyembah dan beribadah kepada Allah. Itu ada juga yang lebih jauh. Yang lebih jauh ini liya'rifuni, supaya tahu pada saya, katanya Allah. Itu. Kalau orang beribadah tidak tahu pada Allah, ya nol. Maka kita harus mengerti tentang syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat.
Jadi cara berzikir ini, apa berzikir dengan nyebut, apa berzikir ingat. Mohon maaf ini kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian tauhid. Jadi kita diam sambil melek atau sambil pejam mata, nggak apa-apa. Diam, tapi di dalam berzikir. Allah, Allah, ya Rahman, ya Rahim. Menyebut. Tuh. Kalau orang paham tentang itu, insya Allah hidupnya damai dan tenang. Walaupun kita diberi rezeki oleh Allah sedikit, alhamdulillah. Katanya Kak Tuan Ismail tadi, perbanyak bersyukur dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Dengan ucapan. Kalau dengan af'al, kalau dengan sifat, lain lagi. Karena di diri ini ada asma, ada sifat, ada af'al, ada dat. Di diri ini cara bersyukur dengan asma bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Cara bersyukur dengan sifat, tenangkanlah jiwa. Memandang alam semesta ini, memandang wajhullah. Cara af'al, jangan merusak. Kadang orang-orang ini lautnya dirusak, pohonnya dirusak, ditebang semua, ya banjir. Karena tidak bersyukur dengan af'al. Itu kalau nyebut gampang, alhamdulillah, 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 gampang. Tapi dengan sifat, dengan af'alnya. Kalau Bapak nanti bersyukurnya melaut, nanti lautnya dikeruk atau lautnya dirusak. Wah, ini kan tidak bersyukur namanya, tidak dengan af'al. Nah, kalau nggak dapat banyak, ngamuk. Wah, ini bagaimana ini? Ini tidak bersyukur dengan sifat. Nah, ini ayo kita pahami tentang ayat Allah yang ada di suratul Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Itu maksudnya sifat Allah, ayat-ayat Allah yang ada di suratul Fatihah. Itu kalau diterangkan terus, wah ini walaupun 3 bulan gak selesai. Kalau merangkan sifat Allah. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan sifat Allah yang ada di Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadikan alam semesta ini dengan hari Ahad ini dijadikan apa? Berproses sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sebelum memproses itu Allah di tafsir Ibnu Katsir itu di ayat khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy itu. Diledakkan dulu. Diledakkan maha dahsyat, maka terjadilah ini. Ada keterangan di situ ada. Di tafsir Ibnu Katsir. Ayatnya khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Itu di tafsirnya ada. Baca, monggo. Didoakan nanti untuk menjadikan apa kehidupan ini dari mana itu ada. Itu kalau sampean ngaji, sampean mencari ilmu, tidak sekedar di jalan-jalan. Insya Allah ketemu. Kadang orang-orang itu mencari ilmunya ya banyak orang yang tidak mentafsil, tidak urut
kepada guru sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah manfaat, insya Allah. Tuh, jadi mohon maaf sekedar karena ini keilmuan, monggo kalau sampean mau ditanyakan, ayo ditanyakan, nanti kita bermusyawarah. Monggo. Ayo siapa yang mau bertanya? Iya, orang Andi pasal banyak korang. Lo Andi pasal titik korang. Media tidak rumah. Sekarang syukur. Sama boleh. Dia jawab kurang kopor. Sama boleh, saya tanya. Iya. Sobung lah. Tore. Kok kena tanya dia? Tore. Kamael. Tore tanya. Apa nasib? Tore. Ah, tore. Tanya. Tore. Tanya. Tore. Nega. Tore. Nega. Sobung. Sobung. Nikah, alhamdulillah nikah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak. Ada yang bertanya, Bapak ini kenapa manusia ini diberi rezeki oleh Allah banyak, ya Pak ya? Kurang. Apalagi diberi sedikit, kurang. Kenapa seperti itu? Itu. Jadi mohon maaf. Mohon maaf. Dalam ayat suratul Fatihah ini nanti ada ihdinas siratal mustaqim. Pengertian di ayat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kami perasaan-perasaan zauq semua itu yang hak, mustaqim. Kalau artinya mustaqim ini ada nanti siratal mustaqim akhirat, siratal mustaqim di dunia. Saya sebelum menjawab pertanyaan Bapak ini. Jadi siratal mustaqim di akhirat nanti, kalau di kitab Daqaiqul Akhbar itu apa? Nanti yang dijadikan siratal mustaqim, apa ini namanya? Bulu ininya malaikat Malik. Kalau di Daqaiqul Akhbar itu lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Nanti itu dijalani. Kalau Daqaiqul Akhbar itu menerangkan siratal mustaqim ini, mohon maaf, ini keterangan para ulama. Daqaiqul Akhbar namanya kitabnya. Menanjak, datar, dan ke bawah. Itu beribu-ribu tahun. Di sana ada menerangkan 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Keterangannya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di
dunia. Itu berapa tahun nanti kita perjalannya di Shiratal Mustaqim. Ya kalau kita tidak selamat, jatuh ke neraka. Itu naudzubillah min dalik. Itu keterangannya di kitab Daqaiqul Akhbar. Shiratal Mustaqim yang ada di dunia, maka kita minta pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Nah, termasuk tadi ini pertanyaan Bapak ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu di surat apa namanya itu di Al-Qur'an itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana yang didustakan? Nikmat mana? Nikmat yang dari saya katanya Allah. Semua ini kita bisa duduk, bisa berbicara, bisa makan, minum. Nikmat mana yang didustakan? Lah ini Pak. Pertanyaan ini katanya Allah. Nikmat apa yang didustakan? Padahal kamu semua itu diberi nikmat oleh Allah. Jangan didusta. Nah, kalau orang tadi diberi rezeki banyak, kurang, diberi sedikit, ya tambah ngamuk kurang. Nah, itu maka itu orang itu termasuk tidak di ihdinas siratal mustaqim, tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini dicipta oleh Allah, dikasih namanya nafsu. Nafsu memiliki, nafsu ingin kaya, nafsu ingin pangkat, nafsu ingin banyak nafsu. Termasuk tadi diberi rezeki banyak, kurang, sedikit, apalagi ngamuk. Itu sudah kudrat. Sudah ada itu manusia. Sudah dicipta Allah. Manusia ini komplit. Ada yang baik, ada yang jelek, ada bermacam-macam. Ada orang dikasih rezeki terus ingin banyak, ingin terus, ingin kaya, ada. Ada yang dikasih sedikit, alhamdulillah wa syukurillah, ada bermacam-macam. Kalau pertanyaan Bapak tadi, kenapa manusia ini seperti itu? Itu sudah ada pemberian dari Allah namanya nafsu. Nah, ada kekurangan terus. Itu. Jadi nafsu ingin memiliki, ingin banyak. Mobil ingin banyak. Rumah ingin banyak. Duit, uang, emas ingin banyak. Itu sudah kudratnya manusia. Sudah alamiahnya manusia. Nah, maka di kitab-kitab tasawuf, di kitab tauhid itu nafsu dikurangi. Bisa jadi. Kenapa katanya Bapak? Nah, mungkin tasbih 99 kurang 1. Kenapa tidak 100? Nah, tasbih itu ya, tasbih itu kalau dihitung sampai 33 berhenti. 33 90 langsung ke atas. Ya kan? Itu monggo dipelajari. Kenapa tasbih seperti itu? Nah, itu. Monggo nanti kita ketemu. Pelajari. Kenapa tasbih seperti itu? Iya monggo. Itu.
Tuh jadi keterangan malam ini mudah-mudahan semoga ini bermanfaat. Nah, katanya Bapak tidak hilang. Artinya pulang dari sini hilang. Nah, ini. Monggo ayo kita ini apa namanya zauknya. Zauk ini rasa. Seakan-akan ilmu malam ini sudah ada di ini semua. Terserap. Nah, itu insya Allah. Tuh. Mohon maaf. Kalau ada lagi yang tanya, tore Pak. Tanya apa Pak? Nah, pon ki. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mohon maaf. Ini sekedar keilmuan. Semoga bermanfaat dan semoga diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kunci. Jadi wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu semua dimanapun kamu berada. Aina ma kuntum. Jadi Allah bersama kamu. Tapi bukan Allah dat ya, mohon maaf. Pengertiannya itu di sini bukan zat Allah yang bersama kamu. Ini nanti ngaji selanjutnya biar paham. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kamu itu ada Allah. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Itu. Jadi mohon maaf. Ini kajian nanti bukan Allah ada di kita, tidak. Itu mohon maaf, itu kajiannya nanti. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dengan keterangan Ar-Rahmanir Rahim wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kalau sampean paham tentang ayat-ayat ini, insya Allah sampean ketemu. Ketemu apa? Ketemu asma Allah, ketemu sifatullah, ketemu af'al Allah. Tapi zat Allah itu lain. Kalau di sampean ini apa? Namanya sifat ma'ani. Itu nanti kita lanjut kaji insya Allah. Semoga bermanfaat dan diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kopinya. Apa tadi lah? Kemana dia?